Bagaimana kira-kira ekosistem yang dapat mendukung startup ini untuk bisa align kepada ESG? Karena mereka tentu karena skalanya tidak sebesar korporasi yang besar ya Bapak Ibu, mungkin perlu dukungan begitu. Bagaimana view para narasumber terkait the evolving standards dan juga kebutuhan untuk ESG terhadap sektor industri ya. Mungkin kalau boleh khususnya di financial sector seperti Rakan Health. Dua pertanyaan ini muncul dari peserta diskusi Corporate Affairs Room bertema masa depan Environmental Social Governance menuju tahun 2024 yang diadakan di Menara Kompas, Jakarta, Kamis 30 November 2023. Pertanyaan ini langsung ditanggapi pembicara dalam diskusi yang merupakan rangkaian acara Kompas 100 CEO Forum ini. ESG yang menjadi topik utama diskusi adalah konsep yang mengedepankan pembangunan investasi atau bisnis yang berkelanjutan dengan 3 faktor, yaitu environmental atau lingkungan sosial dan governance atau tata kelola. Nah, jadi mungkin di sini yang tadi saya bilang bahwa pemerintah daerah itu harus ada penugasan. Salah satu KPI kepala daerah itu adalah bagaimana membangun ESG khususnya di daerah-daerah masing-masing gitu. Nah, kalau sekarang kan karena semua itu adalah blok grant, terserah mereka mau dipakai buat apa, apalagi dana desa. Sebenarnya desa itu bisa dikelola dengan baik gitu. Dana desa 2M itu besar banget. Desa itu kan kecil gitu ya. Nah, jadi menurut saya memang di sini komitmen pemerintah baik pusat, ya kalau pusat terkait dengan korporasi yang besar, sedangkan di daerah itu adalah terkait dengan UMKM termasuk tadi mungkin startup itu ya. Nah, kalau itu dilakukan saya rasa bagus sekali gitu. Kalau enggak, saya rasa nggak akan pernah bisa kita menyelesaikan karena UMKM nggak akan pernah mampu untuk itu ya. Perusahaan yang growth yang udah mungkin diinvest 5-6 tahun yang lalu udah harus diimplementasiin. Kayak di perusahaan kita tuh sekarang kalau udah seri C ke atas udah harus ada tim ESG-nya. Pakai pokoknya. Kalau nggak ada gini-gini mendingan udah deh lo beli saham gue keluar. Main pokoknya aja. Karena mau nggak mau kamu nggak mungkin IPO kalau nggak punya tim ESG gitu loh. Nah terus balik nih ke standar. Ini baik kan banyak perusahaan fintech yang kita invest bareng juga sama East Venture udah pakai pokoknya gitu loh. Nah standarnya gimana? Nah jujur standar. Semua perusahaan itu ngikutin standar yang udah ditetapkan, apakah itu lewat OJK atau apa. Nah yang lucu, nah ini buat ceritanya Mas Suta, kalau soal standar ini kan seru nih, sama kayak carbon standard, sama kayak ESG standard, ada perang. Develop market and growing market, gitu loh. Ya kan, dan ini sebenarnya di-drive sama siapa? Diskusi pun semakin menarik saat ESG dikaitkan dengan dinamika politik saat ini, yaitu adanya 3 paslon Capres-Cawapres yang akan berkontestasi di pemilu 2024. Peneliti CSIS Arya Fernandes memprediksi 2 kemungkinan, yaitu stabilitas ekonomi dan politik terbagi atau divided. Kalau dari sisi kebijakan ekonomi, saya kira mungkin secara relatif dugaan saya nggak ada kandidat yang akan berani betul melakukan bongkar pasang lah kira-kira ya, karena ya ada yang sepakat dengan Bu Afi tadi, ada kebutuhan untuk memastikan stabilitas itu terjaga. Nah yang agak saya khawatirkan tadi kalau terjadi divided gitu nanti gitu ya, dan potensinya ada gitu ya. Nah kalau ada divided gitu, nah itu yang akan punya pengaruh tuh pada marketnya gitu ya. Jadi DPR-nya pasti akan semakin aktif, kemudian pasti akan semakin kritis. Secara politik baik tentu, tapi secara ekonomi mungkin belum tentu ya. Tapi bisa juga baik selama misalnya jelas lah, misalnya kritikannya seperti apa, kontrolnya akan seperti apa. Karena kan kita juga butuh itu sebenarnya menurut saya. Ya, jadi dari diskusi ini mencuat harapan agar pembangunan Indonesia kelak tetap menggabungkan aspek lingkungan sosial dan pemerintahan, siapapun pemimpin di masa mendatang.